Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Berjumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya ingin memberi tutorial cara mengkrimping kabel UTP atau kabel LAN. Dan nantinya saya akan berikan tips triknya berserta penjelasannya. Ingin tahu kelanjutannya bagaimana? Simak videonya baik-baik, jangan di-skip dan jangan sampai ada yang kelewatan. Kita mulai dari kabel UTP atau biasa kita dengar dengan kabel LAN. Memiliki nama lengkap yaitu Unshielded Twisted Pair. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, pasangan bengkok tanpa pelindung. Ya, maksudnya menandakan bahwasannya jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel Twisted Pair lainnya. Kabel UTP ini merupakan salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Fungsi kabel UTP berguna untuk mendukung konektivitas berbagai perangkat serta jaringan lokal area network. Untuk bagian-bagiannya udah saya beri tanda. Yang pertama namanya jaket kabel, yang kedua ini benang kabel, yang ketiga ini namanya insulator, dan yang terakhir ini namanya kawat tembaga atau konduktor. Kabel UTP ini memiliki 8 inti dengan warna putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. Dan untuk setiap warna ini memiliki fungsi tersendiri dan bisa kita lihat pada tabel. Putih orange sampai hijau berfungsi sebagai pengantar media, pengantar paket data. Putih biru dan biru berfungsi sebagai pengantar media, pengantar paket suara. Putih coklat dan coklat berfungsi sebagai pengantar tegangan DC. Dan untuk jenis kategori kabel UTP ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 6, dan terakhir Cat 7. Lalu untuk spek kabelnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Dan untuk pemasangannya ada 3 cara. Yang pertama, kabel straight. Untuk kabel tipe straight memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya antara router dengan hub, komputer dengan router, dan komputer dengan hub. Adapun urutan kabel straight sebagai berikut. Untuk konektor pertama, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk konektor kedua, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Yang kedua, kabel cross. Untuk kabel tipe cross memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe kabel cross ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, hub dengan hub. Adapun urutan kabel cross sebagai berikut. Untuk konektor pertama, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan untuk konektor kedua, putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Dan untuk yang terakhir, tipe kabel rollover. Tipe kabel rollover ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung kabel konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Tipe kabel rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya, switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut. Untuk konektor pertama, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan untuk konektor kedua, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih biru, orange, dan putih orange. Sebelum melakukan pemasangan, kita sediakan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, tang crimping tools. Yang kedua, kabel UTP. Dan yang ketiga, RJ45.
Untuk tang cramping tool, saya akan menjelaskan cara kerjanya sedikit. Di sini ada 8P, 6P, dan 4P. 8P ini berfungsi untuk mengcramping RJ45 yang akan diaplikasikan ke perangkat local area network. Untuk 6P berfungsi untuk mengcramping RJ11 yang akan diaplikasikan ke roset atau line telepon. Dan 4P ini berfungsi untuk mengcramping RJ9 yang akan diaplikasikan ke pesawat telepon. Dan di bawahnya ada 3 buah mata pisau yang berfungsi. Yang pertama, memotong kabel UTP. Yang kedua, mengupas jaket kabel UTP. Dan yang ketiga, untuk mengupas kabel. Lanjut, kita mulai untuk memasang kabel strike. Pertama-tama kita kupas dulu kabel UTP. Oh iya, fungsi benang yang terdapat pada kabel UTP ini berfungsi untuk mengupas jaket kabel. Jika sekiranya sudah tidak dibutuhkan lagi, langsung saja dipotong benangnya. Lalu kita potong kurang lebih 5 cm untuk mengantisipasi kesalahan saat mengcramping. Lalu kita buka belitannya. Untuk membuka belitannya, saya memiliki 4 cara. Yang pertama, pakai tangan dengan cara membuka pelintirannya. Yang kedua, pakai tang dengan cara membuka pelintirannya. Yang ketiga, pakai selongsong jaket kabel dengan cara memasukkan selongsongan di sela-sela belitan kabel lalu langsung dibuka pelan-pelan. Yang keempat, menggunakan obeng minus mini dengan cara memasukkan obeng di sela-sela bawah kabel lalu tarik ke atas secara cepat, maka akan terlepas setiap belitan kabel UTP. Dan untuk cara meluruskan kabel, saya memiliki 3 cara. Yang pertama, menggunakan tangan dengan cara ditarik-tarik secara berulang-ulang serta dirapi-rapikan saja. Yang kedua, menggunakan selongsong kabel. Caranya sama dengan cara yang pertama, ditarik-tarik secara berulang-ulang serta dirapi-rapikan saja.
Yang ketiga, menggunakan tang. Dengan cara ditarik-tarik pada ujung kabel, maka secara alami kabel tersebut akan lurus dengan sendirinya. Ada sedikit catatan dan perlu diperhatikan saat melakukan cara-cara yang saya berikan, karena bisa jadi di lapangan kita menemukan kabel dengan bahan yang kurang bagus, maka kembali lagi dengan cara nyamannya kita bekerja. Selanjutnya, kita crimping menggunakan RJ45. Kita mulai dari konektor pertama. Lalu, konektor kedua kita lakukan hal yang sama sesuai dengan gambar. Untuk kabel tipe strike sudah selesai. Selanjutnya kita crimping kabel tipe cross. Kita mulai dari konektor pertama. Lalu konektor kedua kita lakukan hal yang berbeda dengan konektor pertama yang sesuai dengan gambar. Untuk kabel tipe cross sudah selesai. Selanjutnya kita crimping kabel tipe roll over. Kita mulai dari konektor pertama.
Lalu konektor kedua kita lakukan hal terbalik dengan konektor pertama yang sesuai dengan gambar. Untuk kabel tipe rollover sudah selesai. Kalau kita lihat fungsi warna pada kabel yang dipakai itu hanya 4 saja ya teman-teman. Putih orange, orange, putih hijau, dan hijau. Jika teman-teman menemukan kabel yang rusak di lapangan, mau itu putus, digigit tikus, atau kualitas yang kurang bagus, teman-teman masih dapat menyambung kabelnya dan saya akan langsung melakukan simulasinya dengan catatan kecepatan koneksi yang akan dijalankan maksimal 100 Mbps. Jika sudah di atas itu, saya sarankan gunakan 8 kabel tersebut agar transmisi data bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini sudah selesai. Untuk mengetesnya saya gunakan hub. Langsung saja saya solokkan di sini. Oke, ini lampunya menyala dua-dua. Oke, saya lepas satu. Ya, dua-duanya mati. Langsung saya sambung kembali. Dua-duanya menyala, berarti kabelnya berfungsi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jika ingin melakukan pemasangan kabel UTV tapi budgetnya kurang, kabelnya rusak saat ditemukan di lapangan, atau situasi di mana harus menggunakan 2 koneksi kabel tapi kondisinya tidak mendukung, teman-teman bisa melakukan trik ini, 2 koneksi dalam 1 kabel. Sekali lagi saya ingatkan dengan catatan kecepatan koneksi yang akan dijalankan maksimal 100 Mbps. Jika sudah di atas itu, saya sarankan gunakan 8 kabel tersebut agar transmisi data bisa berjalan dengan baik. Untuk kabelnya kita bagi 2. Yang pertama putih orange, orange, putih hijau, dan hijau. Yang kedua putih biru, biru, putih coklat, dan coklat. Jangan lupa kita beri selongsong kabel untuk pelindung kabel dan potong sesuai kebutuhan. Untuk kedua pemasangannya saya gunakan tipe strike, tapi yang saya ambil itu jalur dari putih orange, orange, putih hijau, dan hijau. Untuk pemasangannya memang sedikit agak sulit, diperlukan ketelitian serta kesabaran. Dan untuk jalur dari putih biru, biru, putih coklat, dan coklat kita buat sama dengan kabel pertama. Untuk susunan warna bebas, terserah teman-teman mau ditempatkan di posisi yang mana. Untuk kabel double koneksinya sudah selesai. Untuk pengujiannya saya menggunakan hub saja, tidak ada transfer LAN. Dikarenakan keterbatasan biaya, mohon teman-teman harap dimaklumi. Pertama-tama kita mulai dari tipe strike.
Langsung saja saya colokkan di port LAN hub. Oke, lampunya menyala 2, itu tandanya kabelnya berfungsi. Yang kedua, kabel tipe cross. Langsung saja saya colokkan di port LAN hub. Oke, lampunya juga menyala 2, itu tandanya kabelnya berfungsi. Yang ketiga, dari kabel tipe rollover, saya colokkan kembali di port LAN hub. Lampunya tidak menyala. Ya, karena memang kabel ini dirancang untuk menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, jadi harus dicolokkan ke port VGA atau printer jenis lainnya. Lalu yang terakhir, kabel double koneksi. Langsung saja saya colokkan di port LAN hub. Oke, lampunya menyala 4, itu tandanya kabel berfungsi. Oke teman-teman, itu tadi hasil tutorial cara mengcramping kabel UTP atau kabel LAN. Untuk urutan warna tidak mesti sama ya teman-teman, boleh kita buat variasi dimulai dari warna apa saja. Yang penting jalur kabelnya itu sesuai dengan tipe strike dan cross. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda pada kolom komentar agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi dari video ini. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day. See you.